Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Dr. Syamsul Kurniawan, STHI, MTHI. Yang terhormat Ibu Nur Hasanah, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelahiran dan perkembangan sains dalam sejarah Islam. Nah, kelahiran dan perkembangan sains dalam sejarah Islam dimulai pada abad ke-8 hingga ke-16 Masehi. Pada masa itu, kaum muslim memiliki peradaban yang lumayan maju dan menghasilkan banyak ilmuwan dan penemu yang berkontribusi pada kemajuan sains dan teknologi. Abad ke-8 hingga ke-10 periode keemasan Islam, di mana banyak ilmuwan muslim yang menghasilkan karya-karya yang menonjol dalam berbagai bidang ilmu, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan filosofi. Beberapa ilmuwan terkemuka pada masa ini adalah Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus atau Averroes. Beberapa kontribusi sains dalam Islam pada masa itu adalah seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia, filsafat. Yang akan saya jelaskan yaitu di bidang matematika, yang salah satu tokohnya adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi sekitar 780 sampai 850 Masehi adalah seorang ilmuwan muslim terkenal dari abad ke-9 yang dikenal sebagai bapak matematika, algebra, dan pengenalan sistem angka Hindu-Arab ke dunia barat. Dia juga dikenal sebagai seorang ahli geografi, astronomi, dan filosofi. Al-Khwarizmi lahir di Khawarazm, sekarang bisa disebut sebagai negara Uzbekistan di Asia Tengah, dan mungkin pernah bekerja sebagai pegawai negeri di lingkungan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Dia menulis beberapa karya yang sangat penting pada masa itu. Di dalam karya-karyanya, Al-Khwarizmi mengenalkan konsep aljabar dan menggunakan notasi matematika yang sekarang dikenal sebagai aljabar, yang berarti penggantian dalam bahasa Arab. Dia juga menggunakan sistem angka Hindu-Arab untuk operasi matematika yang kemudian diadopsi di seluruh dunia. Juga dia menulis kitab tentang geometri dan trigonometri, serta memperkenalkan metode-metode baru dalam pengukuran waktu di astronomi. Al-Khwarizmi juga menulis beberapa karya ilmiah yang saya sebutkan yang tadi, yang sangat penting pada masanya, yang sebagian besar masih ada hingga saat ini. Beberapa karya utamanya adalah yang pertama ada Al-Jabr wal Al-Muqabalah, yang bisa disebut aljabar dan penggantian. Ini adalah karya yang paling terkenal dari Al-Khwarizmi dan mengenalkan konsep aljabar dan notasi matematika yang sekarang dikenal sebagai aljabar. Dalam karya ini, Al-Khwarizmi memberikan definisi dasar dan aturan untuk manipulasi persamaan dan variabel. Yang kedua, ada Hisab Al-Jabr wal Al-Muqabalah, matematika dengan teknik aljabar dan penggantian, yang berarti lanjutan dari Al-Jabr wal Al-Muqabalah dan membahas aplikasi aljabar dalam pemecahan masalah matematika, seperti perhitungan luas dan volume. Yang ketiga, ada kitab Al-Muqtasar fi Hisab Al-Jabr wal Al-Muqabalah, atau bisa dibilang buku ringkas tentang matematika, aljabar, dan penggantian. Ini adalah versi yang lebih singkat dari Al-Jabr wal Al-Muqabalah yang disusun untuk memudahkan pembaca yang baru mengenal aljabar. Yang keempat, ada Surat Al-Ard atau gambaran bumi. Ini adalah karya tentang geografi dan memberikan deskripsi tentang berbagai wilayah dan keadaan geografis di dunia. Yang kelima, ada kitab Al-Zijj atau tabel astronomi.
Ini adalah karya tentang astronomi dan berisi tabel-tabel untuk perhitungan waktu dan pengamatan bintang. Yang terakhir ada kitab Al-Tariq atau buku sejarah. Ini adalah sejarah umat manusia dari zaman pra-Islam hingga abad ke-9. Sebenarnya ada yang terakhir, yaitu kitab Al-Fusul fi Al-Hisab Al-Hindi. Nah, yang bisa kita sebut buku bab-bab tentang matematika India. Ini adalah karya tentang matematika India dan memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab ke dunia Islam. Karya-karya Al-Khawarizmi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Karya-karyanya memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan matematika, ilmu pengetahuan, dan filsafat di dunia barat dan timur. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah SWT yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.